Namun saat wanita ini telah berada dalam genggamanku ya Allah, dan aku sudah berada di antara kedua pahanya, siap memperkosanya, dia pun berseru. Sepupuku tadi berkata, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua pada hari ini, orang yang ikhlas selamat dari kesulitan dan selamat dari kekuasaan syaitan, selamat dari masalah, selamat dari kesulitan yang beraneka ragam. Kemudian dia juga selamat daripada jebakan syaitan. Dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu pada masa umat sebelum kalian, kata Nabi, kita terjemahkan saja, ada 3 orang yang beriman, yang beramal saleh, yang ikhlas, pergi bersama-sama, safar, ya, safar, meninggalkan kediamannya. Lalu ketika malam tiba, mereka memutuskan untuk menginap dalam sebuah goa batu, karena memang waktu dulu nggak ada penginapan yang berbayar, nginap di mana saja, yang terletak di kaki gunung. Setelah mereka masuk ke dalam goa tersebut, turun hujan deras yang mengakibatkan gunung batu itu longsor, bongkahan batu menggelinding ke bawah, pas berhenti di mulut goa tersebut. Lalu mereka pun berkata, kita tidak mungkin keluar dari goa ini, kita tidak mungkin selamat kecuali apabila masing-masing kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sudah sejak dulu, bukan hanya Nabi kita, berdoa itu sudah sendiri-sendiri. Perhatikan apa katanya? Kecuali apabila masing-masing kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan menganjurkan kita doa bersama, bukan begitu. Tapi masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan selama ini. Tidak lama kemudian, satu di antara yang 3 tadi mulai berdoa. Perhatikan doanya. Ya Allah, aku pernah memiliki orang tua yang sudah usia lanjut. Akulah yang biasa memeras susu untuk mereka berdua, untuk kedua orang tuaku itu. Aku tidak memberikan susu tersebut kepada siapapun, kepada anak, kepada istriku, sebelum ku minumkan kepada kedua orang tua saya. Suatu hari aku harus mencari ranting pohon untuk kayu bakar, sehingga aku baru pulang setelah mereka tertidur. Aku pun memerah susu untuk mereka, tetapi mereka masih terlelap tidur. Rupanya pulangnya kemalaman. Setelah susu diperas, orang tuanya sudah tidur lelap. Aku tidak ingin membangunkan mereka, tidak tega mengganggu tidur mereka. Juga aku tidak mau mendahulukan keluarga atau pelayanku untuk meminum susu tersebut sebelum orang tuaku meminum terlebih dahulu. Aku lalu menunggu hingga keduanya terbangun sampai fajar. Ya Allah, bayangkan, memegang segala susu berjam-jam sampai fajar, menunggu orang tuanya bangun. Mau dibangunin nggak tega, mau diserahkan ke anak istri nggak tega, ditungguin sampai fajar. Dan
Karena lapar, anak-anakku yang masih kecil menangis di kakiku. Setelah terbangun, keduanya pun meminum susu tersebut. Ya Allah, jika semua yang aku lakukan itu benar-benar hanya mencari ridhamu, ikhlas lillahi ta'ala, maka selamatkanlah kami dari kesulitan ini ya Allah. Selesai dia berdoa, batu tadi bergeser, tapi masih belum sempat keluar, baru bergeser sedikit. Lalu berdoa yang kedua, ya Allah, aku mempunyai sepupu wanita yang sangat cantik, yang sangat kucintai. Aku mencintainya seperti laki-laki lain yang juga menginginkan wanita tersebut. Namun dia menolak cintaku ya Allah. Satu ketika sepupuku itu ditimpa kesulitan yang menyedihkan selama beberapa tahun, hingga dia datang untuk minta bantuanku. Aku lantas memberinya 120 dinar dengan syarat dia mengizinkan aku menggaulinya. Nah, tentu sudah terbayang bagi kita, wanita tadi karena terpaksa dia butuh bantuan, maka dia takluk di saudara sepupunya tadi. Namun saat wanita ini telah berada dalam genggamanku ya Allah, dan aku sudah berada di antara kedua pahanya, siap memperkosanya, dia pun berseru. Sepupuku tadi berkata, bertakwalah kepada Allah, janganlah melakukan ini tanpa hak. Maksudnya, jangan saya digauli sebelum dinikahi, kata wanita tadi. Aku pun langsung tersadar, astagfirullah, lalu meninggalkannya meski sangat mencintainya, dan kurelakan uang yang aku berikan kepadanya 120 dinar tadi. Ya Allah, jika semua yang aku lakukan itu benar-benar hanya mencari ridhamu ya Allah, ikhlas karenamu ya Allah, maka keluarkanlah kami dari kesulitan ini. Selesai dia berdoa, batu tadi pun bergeser sedikit, masih belum bisa keluar. Lalu yang ketiga pun berdoa. Ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang, upah mereka telah kuberikan, melainkan ada satu yang pergi tiba-tiba sehingga belum diambil upahnya ya Allah. Lalu aku akan mengelola hartanya hingga menjadi berlipat-lipat. Hartanya dibalikan kambing, 1 jadi 2, 2 jadi 3, jadi 10, jadi 100, jadi 1000, ya, berkembang. Beberapa waktu orang itu mendatangiku dan meminta upahnya. Wahai hamba Allah, berikanlah upah kerjaku. Lalu aku menjawab, itu lihat di lereng bukit, onta, sapi, kambing, termasuk yang mengembalakan, itu semuanya upahmu. Ambil, bawa pulang. Orang itu berseru, janganlah kamu memperolokkanku. Jadi karyawannya nggak percaya, masa upah saya semuanya itu kambing? Iya, upahmu itu saya belikan onta, saya belikan sapi, saya belikan, sekarang sudah berkembang, sehingga aku tidak sanggup untuk mengembalakannya, perlu seorang budak, maka dengan budak-budaknya bawalah pulang. Maka dia mengambil seluruh hartanya itu ya Allah, dan pergi tanpa menyisakan satu pun. Ini kebangatan juga ya, satu pun nggak ditinggal kepada majikannya tadi. Ya Allah, kalau amanahku terhadap gaji karyawanku ini kau terima sebagai amal soleh, amal yang ikhlas, selamatkan kami dari kesulitan ini ya Allah. Doa orang yang ketiga tadi. Maka batu besar tadi bergeser lagi
sehingga akhirnya mereka bertiga dapat keluar dengan selamat dari goa batu tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ternyata saudara-saudara, amal yang ikhlas yang kita lakukan sehari-hari apapun bentuknya, ini 3 tadi contoh saja. Amal bukan hanya itu. Nah tentu hanya kita dan Allah yang tahu apa amalan yang istimewa bagi kita. Ada yang suka sholat tahajud tiap malam 11 rakaat. Ada yang suka baca Quran, bukan hanya one day one juz, malah tiap hari bisa 3-4 juz. Atau yang suka bersedekah, membantu orang. Atau yang suka menasihati orang, mau sedekah nggak punya duit, mau bantu orang nggak punya tenaga, cuma suka menasihati orang saja. Itu amal soleh. Nah ternyata ini bisa kita beberkan di depan Allah untuk jadi tawassul, perantara ketika berdoa mengatasi kesulitan. Nah jadi membeberkan kebaikan di depan Allah ternyata masyru'ah, disyariatkan. Tapi membeberkan kebaikan di depan manusia itu tercela, itu namanya sum'ah. Sum'ah sepupunya ria, mengakibatkan pahalanya akan terhapus. Nah dengan demikian, karena orang tadi telah selamat dari kesulitan, maka mereka akan terjaga dari tipu daya syaitan. Biasanya sasaran empuk dari syaitan ketika manusia itu galau, ditimpa kesusahan galau, ditimpa kesulitan galau. Ketika galau itulah syaitan memperdaya. Nah orang yang ikhlas akan selamat dari tipu daya syaitan. Lebih jelas Al-Hijr surah yang ke-15 ayat 39 sampai 42. Allah sampaikan betapa kelemahan syaitan tidak bisa memperdaya orang-orang yang ikhlas. Ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Rabb, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, ya, iblis ngaku sudah divonis sesat oleh Allah. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka. La uzayyinanna lahum fil ardi, akan kupoles, akan kuhiasi kejahatan-kejahatan itu terlihat indah oleh manusia. Nah, ini ternyata sudah diprogram oleh syaitan, oleh iblis, di mana perbuatan maksiat itu terasa indah. Misalnya ketika Allah berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah menghalalkan jual beli, Allah telah mengharamkan riba. Kenapa kaum muslimin sampai hari ini belum bisa meninggalkan riba? Karena riba itu nikmat, riba itu indah, karena dipoles oleh syaitan tadi. Dijadikan kita manusia berpasang-pasangan, pria dan wanita, untuk saling mengasihi lewat pintu pernikahan. Tapi ternyata pada hari ini LGBT terlihat indah oleh manusia. Kerjaan siapa? Kerjaan iblis. Jadi pengikut LGBT itu telah terjebak oleh iblis. Iblislah yang membuat indah perbuatan-perbuatan yang sesat, yang jahat itu. Jadi dengarkan kembali apa kata iblis. Aku pasti akan menjadikan kejahatan itu terasa indah bagi manusia di muka bumi.
dan aku menyesatkan mereka semuanya. Program iblis mau menyesatkan manusia ini semuanya. Tapi iblis juga mengakui kelemahannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ayat 40. Melainkan hamba-hambamu yang terpilih, yang ikhlas di antara mereka. Sebagian qari membaca mukhlasin, sebagian qari membaca mukhlisin. Ya, ini perbedaan qiraat. Ya, kita tidak berpanjang-panjang di sini. Ayat 41, qala hadza siratun alayya mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku, kata Allah. Jalan mana itu? Ya, jalan yang ikhlas. Ayat 42, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya kalian, wahai iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, hambaku yang ikhlas, melainkan mereka yang mengikuti jalanmu yang sesat. Itulah yang bisa kalian perdaya, itulah yang bisa kalian perangkap, itulah yang bisa kalian sesatkan, yang mengikuti kalian. Tapi hambaku yang ikhlas itu tidak akan bisa kalian sesatkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jelas keutamaan ikhlas. Setelah dicintai dan diridai oleh penghuni langit dan bumi, kemudian selamat dari kesulitan dan kekuasaan syaitan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim.